Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airi Irawan, nomor NIM 2011-03-2009, kelas 3 Teknik Perencanaan Irigasi dan Rawa. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu cost budget untuk proyek konstruksi. Cost budget sebagai alat kendali dapat dilihat pada struktur atau bagan cost budget start, yaitu pelaksanaan proyek, pembelanjaan, realisasi biaya sesuai budget, penyimpanan biaya. Dapat kita lihat struktur pembagian cost budget sebagai alat kendali. Selanjutnya, maksud dan tujuan cost budget. Satu itu untuk mematok biaya pelaksanaan. Kedua itu untuk memberikan batasan uang yang disediakan untuk biaya pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, cost budget harus realistik terhadap kenyataan yang diharapkan. Cost budget versus cost estimate. Pengertian cost estimate dan cost budget. Cost estimate satu diperlukan untuk perkiraan harga penawaran atau kontraktor. Yang kedua itu untuk keperluan ekster. Yang ketiga itu format tidak standar. Cost budget yang pertama itu diperlukan untuk biaya produksi atau pelaksanaan. Yang kedua itu untuk keperluan inter. Yang ketiga itu format standar. Hubungan CB dan CE. Yang pertama itu cost estimate yang didasari oleh cost budget yang realistik, kemudian ditambah dengan markup. Yang kedua yaitu cost estimate yang diperkirakan berdasarkan tingkat persaingan yang ada, kemudian nantinya dijabarkan ke dalam cost budget untuk patokan biaya pelaksanaan. Yang ketiga itu satu menunjukkan bahwa proses CE didahului oleh CB, biasanya karena waktu yang diberikan cukup. Yang keempat itu butir 2 menunjukkan bahwa proses CE tidak didahului oleh CB, biasanya karena waktu yang diberikan sangat terbatas. Yang kelima itu butir 3 dan 4 semuanya mungkin terjadi, tetapi seharusnya cost budget tetap realistik. Hubungan CB dan CE dapat dilihat pada bagian di atas. Cost estimate terbagi dengan cost budget BL, cadangan, cost budget BTL. Selanjutnya, cost budget dan pengendalian kasus dianggap dapat dilihat pada grafik di atas, di mana dan kendalian, realisasi, penyimpanan, grafik. Strategi pelaksanaan. Dalam pembuatan cost budget, anggaran biaya pelaksanaan proyek harus ditetapkan lebih dahulu strategi pelaksanaan. Dalam menetapkan strategi pelaksanaan ada dua pertimbangan, yaitu the buy or make decision. Bila keputusan buy, maka yang dilakukan adalah merupakan procurement issue. Bila keputusan make, maka yang dilakukan adalah merupakan resource issue. The make or decision ditetapkan baik untuk barang maupun jasa pelaksanaan. Tata barang meliputi berbagai barang yang memerlukan proses akan diproses sendiri atau beli sudah diproses, misal beton, aspal, hot mix, kosen dan pintu atau jendela dan lain-lain. Contoh jasa pelaksanaan, pekerjaan dilaksanakan sendiri atau diserahkan kepada subkontraktor. Berikut adalah bagian strategi pelaksanaannya, dapat dilihat pada slide di atas.
Strategi pelaksanaan ke depan. Strategi pelaksanaan proyek konstruksi mendatang bagi main kontraktor adalah penggunaan jasa subkontraktor. Alasan penggunaan jasa subkontraktor antara lain sebagai berikut. Yang pertama, target sales perusahaan yang terus meningkat, sementara itu sumber daya sendiri terbatas. Yang kedua itu mulai berkembangnya jasa spesialis di bidang jasa konstruksi. Unsur-unsur biaya langsung proyek. Untuk kegiatan proses produksi, proses konstruksi, biaya langsung terdiri dari yang pertama itu biaya upah tenaga konstruksi, biaya material konstruksi, yang ketiga itu biaya alat konstruksi, yang keempat biaya subkon, yang kelima itu biaya lain-lain yang terdiri dari persiapan, overhead lapangan, dan lain-lain. Selanjutnya, kode pembukuan. Secara keseluruhan, semua bukti transaksi dibukukan dan diberikan pengkodean. Tidak ada standar dalam pemberian kode. Setiap perusahaan dapat membuat sendiri. Contoh untuk bahasan pengkodean sebagai berikut: pendapatan 1, biaya langsung 2, pajak 3, biaya tidak langsung 4. Kode unsur biaya langsung. Dari contoh bahasan di atas, kode biaya langsung 2 dirinci lagi menjadi kelompok jenis biaya. Dapat dilihat pada slide di atas, yaitu pembagiannya biaya bahan 21, biaya upah 22, sampai biaya penyelesaian itu 25, sampai biaya overhead lapangan. Selanjutnya, kode jenis tiap unsur BL. Untuk keperluan tindakan dari manajemen diperlukan kode jenis dari setiap subkelompok. Yang pertama, kode subkelompok bahan 2.1 dari semen, pasir, batu pecah. Yang diurut, kalau misalnya semen 2.1.1, pasir 2.1.2, yang batu pecah itu 2.1.3, dan seterusnya. Kode jenis tiap unsur BL. Kode kelompok upah 2.2. Ada pembagiannya pada slide. Kode jenis tiap unsur BL, kode subkelompok alat 2.3. Dapat dilihat subkelompok alat pada slide di atas, mulai 2.3.1 sewa alat sampai ke operator tongkang mekanik 2.3.7. Kode jenis tiap unsur BL, kode subkelompok burst atau penyelesaian itu mobil atau demon alat, demon tenaga, dan basecamp dan kerja sampai dan seterusnya. Kode jenis tiap unsur BL, kode subkelompok overhead proyek 2.6 dari gaji pegawai proyek dan sampai seterusnya. Kode item. Harga jual dari suatu proyek adalah merupakan kumpulan dari harga per item pekerjaan. Sedangkan dalam cost budget, nilai per item tidak tampak karena terurai. Sehingga CB tidak dapat dipakai sebagai feedback bagi cost estimate. Untuk keperluan, terkadang diperlukan konfirmasi real cost dari lanjutannya itu kode per item. Bila diperlukan, untuk per item diberi kode dengan digit keempat. Contoh, untuk item beton fondasi misalnya sebagai per item nomor 2, maka diperlukan semen pada beton fondasi diberi kode 2.1, T1, T2. Kesulitan kode per item. Walaupun kode per item penting untuk mengetahui real cost per item tersebut, tetapi dalam kenyataan ada kesulitan. Kesulitan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, material atau alat atau pekerjaan penunjang. Terkadang untuk beberapa item pekerjaan tercampur. Kedua, sering terjadi switching sumber daya antar item pekerjaan.
Penerapan kode pay item. Bila penerapan kode pay item dianggap penting, maka harus dilakukan hal sebagai berikut. Yang pertama itu untuk material, alat atau kerja penunjang yang dipakai bersamaan harus dibagi atau dipisahkan secara jelas antar item pekerjaan yang terkait. Yang kedua itu jangan melakukan switching sumber daya, atau bila terjadi switching harus dicatat dengan baik dan dilakukan evaluasi. Selanjutnya kebijakan pokok dalam CB. Dalam penyusunan cost budget, perlu kebijakan pokok yang jelas tentang strategi pelaksanaan make atau buy, yaitu pertama itu kebijakan subkontraktor, yang kedua itu kebijakan pembelian bahan setengah jadi. Kebijakan subkontrak didasari atas pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama itu menghindari atau mengurangi risiko, yang kedua itu menghemat penggunaan SDA sendiri, yang ketiga itu memanfaatkan potensi luar, yang keempat itu menyederhanakan cost budget, yang kelima itu mengurangi kegiatan pengendalian, yang keenam itu membina hubungan kerja dengan mitra. Yang selanjutnya kebijakan pembelian bahan. Kebijakan pembelian bahan setengah jadi didasari pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama itu mengurangi peralatan proyek, yang kedua itu memperingan kontrol atau biaya jadi fix, yang ketiga itu mengurangi kepadatan kegiatan lapangan, yang keempat itu menghilangkan risiko atau waste, yang kelima itu memanfaatkan potensi luar, yang keenam menyederhanakan cost budget, yang ketujuh itu menjamin kualitas produk. Cost budget untuk bahan dan upah. Untuk membuat CB bahan dan upah diperlukan kertas kerja dengan contoh sebagai berikut. Dapat kita lihat pada slide contoh cost budget untuk bahan dan upah. Dapat kita lihat pada slide di atas tabelnya. Selanjutnya cost budget untuk alat sendiri. Biaya alat per jam dihitung sebagai berikut. Yang pertama kebutuhan bahan bakar minyak, itu jumlah premium, jumlah solar, faktor efisiensinya. Yang kedua itu kebutuhan pelumas, jumlah pelumas. Cost budget untuk alat sendiri. Yang ketiga itu kebutuhan minyak hidrolis, kebutuhan gas dalam satuan kilo. Dapat kita lihat pada tabel pada slide di atas. Cost budget yang kelima itu perbaikan alat. Biaya perbaikan alat dipengaruhi oleh umur ekonomi alat, umur alat, dan harga alat. Dapat kita lihat dari tahun ke biaya perbaikan alat per tahun. Tahun pertama itu 1/15 kali 90% kali harga barang, harga alat. Yang kedua itu 2/15 sampai ke tahun kelima itu 5/15 kali 90% kali harga alat. Cost budget untuk subkon dan lain-lain. Yang pertama itu penawaran subkontrak untuk porsi yang akan ditetapkan sebagai budget pada item pekerjaan. Budget untuk pekerjaan persamaan penyelesaian dirinci sesuai kebutuhan. Budget yang ketiga itu budget untuk overhead dirinci sesuai kebutuhan. Master cost budget atau recap. Dari rincian harga penawaran yang tertentu dalam kontrak harus diuraikan menjadi anggaran pelaksanaan, kemudian direkap menjadi master anggaran. Harga penawaran dalam kontrak. Jenis pekerjaan sama dengan kuantiti kali harga satuan sama dengan jumlah harga. Anggaran biaya pelaksanaan. Yang pertama itu biaya langsung proyek, terdiri biaya upah, biaya material, alat, subkontraktor, persiapan, dan overhead lapangan. Biaya tak langsung itu terdiri dari overhead kantor, pusat, cabang, perwakilan, penyusunan aktiva, pajak-pajak terdiri dari PPN dan PPH, cadangan laba termasuk cadangan risiko. Formulir master cost budget dapat kita lihat pada tabel di slide di atas bagiannya. Formulir master cost budget kedua rincian anggaran biaya langsung. Anggaran biaya langsung untuk pelaksanaan harus rinci untuk keperluan operasional. Pertama itu upah terdiri dari pekerjaan galian, timbunan, pasangan, cor beton, penulangan, formwork, dan
sebagainya. Yang kedua itu material, terdiri dari material beton, pasir, bata, batu kali, semen, kayu, tegal, dan seterusnya. Yang ketiga itu alat, terdiri dari depresiasi, BBM, atau pelumas, perbaikan, alat sewa, dan seterusnya. Yang keempat subkon, terdiri dari subkon A, subkon B, dan seterusnya. Yang kelima itu persiapan, terdiri dari kerjaan basecamp, jalan kerja, dewatering, dan sebagainya. Overhead. Yang keenam itu overhead, terdiri dari gaji pegawai, honor, dan seterusnya. Dapat kita lihat tabelnya pada slide atas. Rincian anggaran biaya upah. Kemudian rincian anggaran biaya bahan. Dapat lihat kita tabelnya. Selanjutnya itu rincian anggaran biaya material. Kemudian yang rincian anggaran biaya alat. Dapat kita lihat tabelnya pada slide atas. Yang terakhir itu rincian anggaran biaya subkontrak.